sin, kos dan tangan. Mari kita ingat lagi, sin adalah depan permiring, kos adalah samping permiring. Baiklah, selanjutnya sudut berelasi di kuadran 4. Masih dengan persyaratan yang sama, yaitu 0 kurang dari sudut alfa kurang dari 90 derajat. Kuadran 4 merupakan daerah yang terletak antara sudut 270 derajat dengan 360 derajat. Untuk daerah ini, maka kita bisa menggunakan sudut 270 derajat atau menggunakan sudut 360 derajat. Baik, yang pertama kita menggunakan 270 derajat. Untuk sin 270 derajat plus alfa sama dengan, kenapa kita gunakan 270 derajat plus alfa? Karena kuadran 4 daerahnya terletak di antara 270 derajat dan 360 derajat. Itu yang perlu kalian perhatikan. Maka daerah ini lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kita ingat lagi, jika menggunakan 270 derajat, maka sin menjadi cos alfa. Kemudian sin berada di kuadran 4, maka nilainya adalah negatif. Yang berikutnya, cos 270 derajat plus alfa. Kita ingat lagi, cos menggunakan 270 derajat, maka berubah menjadi sin alfa. Kemudian cos ini berada di kuadran 4, maka cos di kuadran 4 nilainya adalah positif. Yang berikutnya, tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan tan menggunakan 270 derajat, maka berubah menjadi kotangen alfa. Kemudian tangen karena menggunakan 270 derajat, maka nilainya di kuadran 4 adalah negatif. Nah, itu jika kita menggunakan 270 derajat. Sekarang yang berikutnya, kita juga bisa menggunakan 360 derajat. Yang pertama, sin 360 derajat dikurang dengan alfa. Kenapa dikurang dengan alfa? Karena kuadran 4 terletak di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Perhatikan lagi, sin jika menggunakan 360 derajat, itu sin tetap sin. Sini sin alfa. Dan sin terletak di kuadran 4, maka nilainya adalah negatif. Yang berikutnya adalah cos. Masih sama, yaitu 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos. Karena menggunakan 360 derajat, maka cos tetap cos alfa. Kemudian cos di soal ini terletak pada kuadran 4 sehingga nilainya positif. Yang terakhir adalah tangen. Saya hapus dulu. Yang terakhir adalah tangen. Kita perjelas lagi.
masih belum jelas juga, pensilnya agak susah. Tangan 360 derajat dikurang alfa sama dengan yang lain, bahwa tangan menggunakan sudut 360 derajat maka tetap tangan alfa. Bagaimana dengan tandanya? Perhatikan di sini tangan, dia terletak di kuadran 4, maka nilainya adalah negatif. Baiklah anak-anak, mari kita perdalam lagi materi sudut berelasi di kuadran 4 dengan contoh soal. Perhatikan contoh soal pada video sebelumnya. Soalnya adalah, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplement dari sin 330, cos 300, dan tangen 315. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pembahasannya. Yang pertama, kita kerjakan sin 330 derajat. Kalian bisa menggunakan 270 derajat maupun menggunakan 360 derajat. Yang terpenting adalah ketika kalian menggunakan 270 derajat, maka sin akan berubah menjadi cos. Dan jika kalian menggunakan 360 derajat, maka sin akan tetap menjadi sin. Maka silahkan pilih yang menurut kalian lebih mudah, karena pada intinya hasilnya adalah sama. Oke, kita jabarkan dulu menjadi sin. Kalau kita gunakan 270 derajat dulu, maka 270 derajat ditambah berapa supaya hasilnya adalah 330. Maka di sini adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat ini tidak lain adalah alfa. Perhatikan lagi, sin menggunakan 270 derajat, maka berubah menjadi cos. Alfanya adalah 60 derajat. Kemudian tandanya bagaimana? Sin berada di kuadran 4, nilainya negatif. Sehingga nilai sin 330 derajat sama dengan nilai min cos 60 derajat, yaitu negatif 1/2. Bagaimana jika kita gunakan 360 derajat, Bu? Nah, silakan kalian boleh coba, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Akan sama juga. Sekarang yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cos 300 derajat. Nah, kali ini Ibu akan gunakan sudut 360 derajat, maka bisa diubah menjadi cos 360 derajat dikurangi dengan suatu sudut. Berapakah sudut untuk mengurangi ini supaya hasilnya adalah 300 derajat? Ya, 60 derajat. Ingat, ini merupakan alfa. Kemudian cos menggunakan 360 derajat, maka dia tetap cos. Alfanya tidak lain adalah 60 derajat. Dan ingat lagi, soalnya adalah cos di kuadran 4. Cos di kuadran 4 nilainya adalah positif. Maka nilai cos 300 derajat itu sama dengan cos 60 derajat, yaitu 1/2. Nah, jika kalian mau mencoba cos 300 derajat menggunakan sudut 270 derajat, silahkan. Maka jika cara kalian benar, jawabannya juga adalah 1/2. Yang terakhir adalah tangen 315. Ya.
Nah, supaya mudah, maka kita gunakan juga sudut 360 derajat karena tidak akan mengubah perbandingan trigonometrinya. Kita jabarkan dulu. Tangan 360 derajat dikurangi besarnya sudut supaya menghasilkan 315 derajat. Maka sudut ini adalah 45 derajat. 45 derajat ini tidak lain adalah alfa. Kemudian tangan menggunakan 360 derajat, dia tetap tangan. Alfanya tidak lain adalah 45 derajat. Kemudian bagaimana dengan tandanya? Perhatikan di sini tangan berada di kuadran 4. Tangan di kuadran 4 nilainya adalah negatif. Maka tangan 315 derajat itu sama dengan negatif tangan 45. Berapakah nilainya? Negatif tangan 45 derajat itu adalah 1. Ya, ini adalah cara menentukan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 4. Pada intinya, kalian menggunakan sudut 270 derajat maupun 360 derajat, maka hasil akhirnya adalah sama. Yang terpenting adalah ketika kalian menggunakan 270 derajat, maka sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangan berubah menjadi kotangan. Kemudian, jika kalian menggunakan sudut 360 derajat, maka sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, tangan tetap menjadi tangan. Untuk tanda silahkan sesuaikan berdasarkan letak kuadrannya. Demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan pada sesi berikutnya. Kemudian silahkan latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi sudut berelasi baik di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 maupun di kuadran 4.